Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Fatimah wa Fatimah sabaqna sil haqqi haqqi hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi. Baik, hadirin fillah. Saudara-saudaraku, para pencinta ma'rifatullah, para pencinta peziarah-peziarah makam-makam para aulia Allah. Alhamdulillah pada hari ini kami ada di tempat makam aulia Allah, kasih Allah, bahkan pilihan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Jamalud bin Akbar Al-Asyid. Terus di tengah-tengah kita bincang sama nih sambil ya secangkir kopi. Di samping saya ada langsung kepala desa setempat. Assalamualaikum Pak Desa. Waalaikumsalam. Mana kabar Pak Desa? Sehat. Terus di samping kita ada beliau, orang tua kami, guru kami, guru yang mulia, insyaallah di majelis surat yang kita. Terus di samping saya juga ada guru kita tercinta, dari ketua dari majelis asyirat. Terus tampil teman-teman semua ada hadir dari Makassar, dan beberapa kabupaten perwakilan dari majelis asyirat. Baik, mengisi waktu, saya mau tanya-tanya ini Pak Desa. Ini bagaimana sih tembang kerangannya ini nih, sehingga ini makam beliau sampai hari ini terjaga. Mohon penjelasan makam tersebut awal mulanya tertimbun dari runtuhan masjid. Oh, tertimbun dari runtuhan masjid. Jadi tidak kelihatan. Masya Allah. Namun setelah Gus Dur berkunjung, kira-kira kurang lebih 1985. Karena berkunjung di sini, berkunjung awal itu beliau tidak sempat karena jalanan terputus. Ya. Namun ada juga yang menginformasikan bahwa pada kunjungan kedua beliau sempat, dan kunjungan ketiganya itu setelah beliau menjabat presiden, namun terhalang juga oleh situasi darurat yang ada di wilayah Barat. Iya, iya. Jadi hanya satu kali pernah tembus. Setelah beliau tembus, ada juga ada salah seorang ulama yang pernah membawa silsilah yang ada di dalam masjid tadi. Ada silsilah dari pimpinan pesantrennya, bahwa dia membawa sebuah silsilah bahwa mencari salah satu makam yang ada di sini, karena di silsilah hanya tertera Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain di tanah Jawa dikenal dengan Syekh Jumadil Kubro. Masya Allah. Wafat Datuk para wali di Jawa, wafat di Bajo, Makassar. Setelah diantar oleh pemerintah setempat pada saat itu, beberapa lukisan yang berbentuk istilahnya ada gambar itu di Kepora. Ternyata sembuh. Iya. Terakhir di situ di Masjid Tua ini. Terakhir di Masjid Tua. Dia tunjuklah di situ salah satu tempat yang sekarang, karena pada saat itu masih tertimbun reruntuhan masjid. Katanya saya yakin beliau di sini. Ada dua tempat posisinya Sangkia ini, di depan mihrab dengan di sebelah timurnya yang Maryam tadi. Itu menurut siapa yang ungkap itu langsung? Saya masih kecil pada saat itu, cuma saya taunya seorang ulama kiai dari Jawa. Dari Jawa yang membawa silsilah. Iya. Jadi setelah dia berdoa di situ ada dua tempat, dan di situ sempat menangis beliau, terharu, dan beliau katakan, saya yakin walaupun tidak ada nisan di sini, saya yakin di sini makam beliau. Di sini masih ada makam di sebelah timurnya Maryam ini. Akhirnya pemerintah tempat pada saat itu mengusul ke pemerintah kabupaten dan diadakanlah ekskavasi cagar budaya pada tahun 85 juga. 85 juga ya. Mulai di ekskavasi, ternyata setelah ekskavasi ternyata benar apa yang dikatakan oleh sang kiai ini, ternyata benar masih ada makam di bawahnya itu. Ya Allah. Setelah digali ada makam. Kelihatanlah, nampaklah makam yang tadi Syekh Jumadil Kubro. Subhanallah. Baik, jadi Masya Allah, itulah tadi sebagian, dan walaupun belum memuaskan bagi kita, masih kita butuh keterangan lebih jelas, kita gali dari Bapak Kepala Desa setempat, tapi saya masih mau lebih perspektif secara gaibnya. Ya, kebetulan di tengah-tengah kita hadir Guru Ayahanda kita yang mulia, mungkin dari perspektif dari kajian gaibnya, beliau bisa lebih menjelaskan secara mendetail kepada Ayahanda, kami serahkan, insyaallah. Mohon penjelasannya Ayahanda. Yang disampaikan tadi oleh Pak Desa itu benar, tetapi karena informasi lebih detailnya atau lebih spesifiknya siapa yang datang atau siapa yang membuka tabir ini,
adalah cucu dari Sunan Ampel, Syekh Muhammad. Syekh Muhammad itu yang pertama yang memberikan suatu petunjuk bahwasanya ada wali Allah, salah satu dari wali Allah atau abah ataukah sebagai datuk dari para wali Songo. Tetapi sewaktu memang terbukanya ini takmir ini, memang sudah tahu karena silsilah itu yang menunjuk. Masya Allah. Karena kalau riwayat kita mau ikuti dengan perjalanannya beliau, sebetulnya beliau tidak ke arah sini. Menurut sejarah, beliau rencananya ke Filipina. Oh, subhanallah. Iya. Tetapi dengan terjebak dengan kondisi alam, cuaca, atau istilahnya kalau di laut itu ada semacam gelombang, sampai tidak tembus ke sana. Hanya belok ke sini. Tetapi kalau kita ambil hikmah dari kejadian itu, mungkin ada sesuatu petunjuk arah ke sana. Tetapi Allah bisa membolak-balik segala sesuatu. Dengan beliau ditempatkan ada yang lebih butuh, ada yang lebih utama. Di sana juga butuh dan utama, tetapi di sini ada yang lebih utama. Akhirnya beliau, ya istilahnya tuh, dia bilang orang bugis kan rampe, ya kan istilahnya. Rappe. Jadi dengan kondisi itu beliau tuh di sini. Rappe di Tosora. Tapi memang konon kalau Tosora itu di sini awalnya ibu kota Kabupaten Wajo, inilah. Luar biasa. Di sini awalnya di ibu kota dari Wajo itu di sini. Ini di Tosora ya. Iya. Awalnya. Tapi bahasa ramainya di tempo dulu tidak seperti apa yang kita alami sekarang. Ramainya tuh di sini tuh ya bahasanya tuh walaupun banyak rumah tapi ya masih langka. Itu pun penduduk bagian-bagian sana atau ke dalam naungan kerajaan atau ke raja di saat itu di sini. Itu ya di sini sebagai adalah istilahnya pusat. Terus saya bisa tanya ini ini beliau adalah kan salah satu cucu dekat, kalau silsilah cucu dekat dari Rasulullah SAW. Tapi kalau kita menganalisa secara sejarah dalam arti perspektif menurut analisa gaib kita, penglihatan batin, apakah beliau memang juga ada darah asli Bugisnya? Tidak ada sama sekali. Tapi ini kalau darah yang kita lihat itu beliau itu keturunan dari India. Suku aslinya beliau itu berasal dari India. Ada 3 sahabat di India, salah satunya membawa sunnah Rasul yang ke sana. Itulah keturunan dari beliau. Subhanallah. Dari istilahnya dari cucu Rasul Al-Husain. Itu yang berkembang di India. Ada 3 sahabat. Itu yang melahirkan. Jadi ini beliau ini memang tetap ke sana arahnya, tetapi di India istilahnya lahirnya. Iya. Makanya waktu datang ke Indonesia ke sini ada 3 tempat yang dia singgahi sebelum tiba ke sini. Tiba ke sini. Itu di daerah Banten, ada lokasi atau ada daerah tertentu, ada beberapa para wali Allah di sana. Beliau itu kayak terbagi. Kan sebelumnya beliau itu dari Sumatera juga. Sumatera ya. Iya, Sumatera. Tetapi ke sana baru ke sini jadi 3 istilahnya tuh apalagi istilahnya persigahannya sampai beliau ke sini. Dari sisi apa yang kita tanyakan tadi itu memang murni dari Rasul. Tapi saya mau tanya lagi nih, terus menyikapi Syekhul Kiram beliau ini, yang saya mau pertanyakan dari zaman beliau, apakah sejaman dengan ulama-ulama yang ada juga di tanah Makassar ini, di tanah Pasundan seperti Bugis Makassar ini, seperti Tuan Kasalama atau apa? Jauh. Mana yang lebih duluan menurut Anda? Beliau lahir 1310. Oh, 1310. Dan ulama yang terkemuka di sini yang kita ambil sebagai dasar, sebagai patokan, salah satu Kota Salama Kasih Yusuf yang paling istilahnya mendunia lah. Itu beliau itu lahirnya 1624. Beliau lahir 1310. Wah, luar biasa. 1457. Berarti kalau kita hitung dari usia itu 63 tahun. 63 tahun. Berarti kalau kita membahasakan dengan usia Rasul ya seperti itu juga. Pas ya. Terus saya bisa tanya lagi, maaf ini sebagai nilai mata batin kita yang diberikan oleh Allah, sebuah kelebihan, Masya Allah. Apa yang memotivasi sehingga kita dengan teman-teman saudara kami di majelis motivasi untuk sering berkunjung ziarah ke makam, terutama ke Tosora ini? Apa motivasi sehingga begini, kalau kita berbahasa kelestarian, siapa bisa melestarikan kalau bukan generasi berikutnya. Ini kalau saya antar ke sini ada 2 generasi terlibat di dalamnya. Seperti saya generasi di depan Anda, tetapi di belakang saya akan muncul generasi selanjutnya. Akan muncul generasi selanjutnya. Sebabnya ini kita ambil kemana kita arahnya.
Kalau hal yang saya mau ungkap, kita mendapatkan sesuatu hidayah atau petunjuk. Ya. Kalau kita berdiam di rumah dengan keilmuan, dengan kitab, tidak demikian. Harus kita bergerak di mana kita duduk dan kita bergerak ke sana kemari. Konteksnya itu cuma satu, bukan datang meminta sesuatu, Allah yang menentukan. Tetapi kita berniat mendoakan beliau-beliau yang terdahulu, para orang-orang alim, roh-roh suci. Itu yang kita doakan. Dengan Al-Fatihah itu insya Allah apa yang disampaikan di saat itu Allah pasti mengetahui. Apa yang kita niatkan di tempat itu Allah pasti mengetahui. Masya Allah. Kemudian roh beliau-beliau Ya. cuma berpindah alam. Ya. Tahu siapa yang datang di tempat saya. Dan balasannya cuma satu. Dengan doa yang sah. Allah yang memberikan nilai. Luar biasa. Jadi ya entahlah. Berniat kita dari satu beranjak dari rumah untuk berkunjung kepada roh suci. Itu malaikat sudah mendengar, tahu. Ya. Dan malaikat itu pasti mengantar siapa yang mau berkunjung ke sana. Dan ada juga yang menjemput. Itu sudah pasti. Oh iya. Itu sudah pasti. Dan apa malaikat itu? Iya. Mengantar dari perjalanan. Iya. Insya Allah kalau tulis dari dalam ya. Dari dalam. Kalau kita berbahasa ruh. Iya. Kalau ruh itu sudah berdialog dengan pemiliknya yang sebenarnya. Iya. Pasti ada terkawal dan yang menjemputnya. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa? Apa yang kita dapatkan sekarang ada momen yang luar biasa. Jarang orang dapatkan. Kita membawakan Jumat dari awal sampai akhir mustahil. Siapa menggerakkan kontes itu? Betul. Dan seperti tadi saya berdialog dengan yang menjaga. Apa dia bilang sama saya? Jam 9 dia ke situ membersihkan. Masya Allah. Setelah itu ada terbecik dalam hatinya. Siapa tahu ada pengunjung yang datang. Tapi Amin. semalam sudah sampai berita itu. Masya Allah. Sudah Luar sampai. biasa sekali. Dan ternyata kita yang melakukan dan waktu yang tepat. Alhamdulillah. Iya. Kalangan rintangan. Luar biasa. Sampai waktu yang pas, tepat. Tepat saya anggap tepat. Kita tiba di sini. Sampai waktu yang pas tepat. Pas Ya? tepat. Wah, luar biasa. Luar biasa. Iya. Dan saya bilang semalam. Saya berjalan. Pasti ada orang yang saya rimba kiri kanan. Iya. Saya bawa 2 guru. Iya. 2 ustadz ini adalah kiri kanan saya. Iya. Paket dalam kontes apa yang kita lakukan. Amin. Tidak ada kebetulan. Itu sudah rencana. Allah. Itu yang saya ikuti. Oke. Luar biasa, baik. Luar biasa kajian pada hari ini. Kita beroleh dulu, beralih. Minta maaf ini tah. Nanti sambil menikmati